الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak kata yang pantas kita haturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan kajian pada subuh di Masjid Al-Badar, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua ini, amin. Nikmat yang luar biasa bisa berjamaah sholat subuh, karena di luaran sana betapa banyak yang ingin sholat subuh berjamaah, tetapi dengan berbagai hal yang kemudian menyebabkannya tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat subuh berjamaah. Padahal sebegitu hebat efek atau manfaat yang timbul saat kita sholat subuh berjamaah di masjid. Bapak yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang doa dan zikir versus penyakit, atau doa dan zikir itu menyehatkan, ya. Jadi nggak banyak yang bisa terlalu mengungkapkan berbagai hal tentang doa dan zikir ini. Yang kita bahas pada pagi hari ini itu tentang apa yang terjadi pada saat kita berdoa dan berzikir. Jadi hubungannya kalau doa dan zikir itu antara kita dengan Allah, iya. Hablum minallah, iya. Ini ada bahasan tersendiri. Bagaimana kita harus berdoa, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, tempat yang mustajab untuk berdoa, itu hal yang bahasan yang insya Allah pada umumnya seringkali panjenengan dapatkan. Tetapi yang kita bahas pada hari ini adalah apa yang terjadi pada saat kita berdoa. Jadi apa yang terjadi pada diri kita saat kita berzikir. Jadi yang terjadi di internal tubuh kita itu seperti apa? Nah, nanti kalau yang kaitan dengan tadi kapan waktu, tempat yang mustajab untuk berdoa itu, ya saya kira kita sudah paham. Contohnya tadi itu pada saat antara azan dan qomat, pada saat hujan dan seterusnya, itu tempat-tempat yang mustajab itu nanti di Nabawi, di Masjidil Haram dan seterusnya itu. Matur nuwun, ya. Esteller matur nuwun teman. Demadem. Ya, jadi kita lebih ke internal kita. Jadi biar klop. Panjenengan mendapatkan banyak hal pada saat hablum minallahnya, bagaimana kita dan Allah dalam konteks berdoa dan berzikir. Tapi pada pagi hari ini kita akan bahas tentang apa yang terjadi di diri kita pada saat kita berdoa dan berzikir itu. Jadi banyak nanti hal yang mungkin bisa sama-sama kita memahami, dan kemudian tentu selalu kami sampaikan tujuan akhir kita untuk thalabul ilmi seperti ini adalah adanya peningkatan keimanan kita, keislaman kita, ketakwaan kita, ibadah-ibadah kita nanti menjadi lebih sreg, karena efek-efek yang timbul pada saat kita melakukan hal itu bisa dijelaskan secara medis, gitu ya. Bahasan kita nanti tentang ini, tentang kedokteran Islam, pada filosofinya seperti apa, kemudian definisi sehat, doa dan zikir itu sendiri, dan kemudian psikoterapi doa. Nanti ada tahapan-tahapan. Lagi-lagi tahapan-tahapan berdoa ini itu juga di internal kita. Jadi sekali lagi bukan antara kita dan Allah, tapi di internal kita. Itu tuh yang lebih kita bahas pada pagi hari ini, ya. Selalu kami sampaikan terkait dengan nikmat Allah. Ya, tadi kita singgung sekilas bahwa subuh ini luar biasa efeknya, ya. Jadi menunjukkan betapa terus kemudian nikmat Allah itu sangat banyak, diulang-ulang di Ar-Rahman itu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tetapi di sisi lain ada hal yang harus kita perhatikan juga. Apa itu? Banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang butuh untuk kemudian kita teliti kebenarannya, dan kemudian itu nanti menjadi penguat keimanan, keislaman, ketakwaan kita. Ya, banyak
Banyak hal terkait dengan hal itu. Salah satunya terkait dengan doa dan zikir itu. Kemudian selalu juga harus terpadukan antara keimanan dan keilmuan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Selalu dalam berbagai hal, apalagi kaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah itu sudah harus jelas tahu ini itu dilakukan Rasulullah ndak, ini dituntunkan ndak, ini itu menjadi bagian dari bid'ah atau tidak. Itu sudah harus punya dasar keilmuan. Maka menjadi penting untuk memadukan keimanan dan keilmuan itu. Nah, definisi beberapa waktu yang lalu pernah kami sampaikan juga, mengingatkan kembali bahwa yang disebut dengan sehat paripurna itu mencakup 4 aspek ini. Fisik, jadi yang pertama jasmani, ruhani, terus kemudian psikologinya, kemudian hubungan dengan orang lainnya, psikososialnya, dan kemudian spiritual. Jadi 4 hal ini yang menjadi indikator mutlak seseorang itu sehat atau tidak. Dalam tataran WHO yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Kesehatan, orang Islam yang sholatnya bagi laki-laki tidak di masjid, apalagi sholatnya tidak berjamaah, ya, tidak berjamaah dan tidak di masjid, itu sesungguhnya belum sehat paripurna. Kenapa? Karena sehat paripurna itu adalah sehat yang menjalankan akidah, menjalankan kaidah, menjalankan regulasi yang ada di agamanya masing-masing. Tentu dalam konteks Islam, bagaimana kita mampu menjalankan syariat Islam itu dengan baik, mampu menjalankan apa yang memang menjadi tanda kutip kewajiban kita dalam konteks sholat misalkan. Ya bapak-bapak laki-laki ya harus di masjid. Maka pada saat bapak-bapak yang tidak ada udzur syar'i kemudian menyebabkan tidak sholat di masjid, yaitu belum sehat secara spiritual, artinya belum sehat paripurna. Maka insya Allah kulo panjenengan sedaya yang ada di sini ini insya Allah menjadi indikator untuk sehat paripurna itu. Kalau sehat paripurna itu insya Allah penyakit-penyakit itu akan takut untuk menghinggapi kita dengan berbagai macam penjelasan yang sudah secara serial kami sampaikan, gitu ya. Nah, ini doa dan zikir. Sekali lagi ini lebih ke internal kita ya. Nah, gitu ya. Zikir itu kan mengingat Allah. Mengingat Allah itu secara lisan butuh untuk kita sampaikan. Tetapi juga yang tidak boleh ditinggalkan adalah memang betul-betul merasuk di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tataran medis, dalam tataran kesehatan, kedokteran, pada saat kita berzikir itu terus kemudian hati kita tidak ikut, itu dalam tataran medis tidak membawa dampak. Kita tidak hendak mempertentangkan, misalkan dalam saat kita berzikir subhanallah, 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 subhanallah gitu ya. Terus kita betul-betul merasakan bahwa betapa sucinya Allah itu, Allahu Akbar, betapa besarnya Allah itu. Kemudian kita betul-betul membaca itu dan merasuk di dalam hati kita, itu berefek kepada kesehatan kita. Tetapi kalau cuma sekedar subhanallah, 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 taruhlah kita kemudian sekali lagi tidak hendak memperbincangkan ini diterima Allah atau tidak, enggak. Wallahu a'lam kalau untuk itu. Tetapi pada saat kemudian kita melakukan itu dan kemudian kita tidak mendapatkan manfaat apapun di tubuh kita, betapa ruginya kita. Sementara kita tidak diburu waktu apapun. Pada subuh gitu kan, kemudian kita zikirnya, wiritannya itu nyantai, enak gitu kan, mau dikejar apa sih? Wong taruhlah kerja itu ya nanti jam 7. Apalagi kemudian Sabtu gini libur gitu ya, Ahad libur. Maka menjadi penting untuk tubuh kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri, kemudian berzikir itu dengan nikmat, dengan nyaman, merasuk ke dalam hati. Lah zikir yang seperti itu yang kemudian membawa dampak positif bagi kesehatan kita.
Sekali lagi dalam konteks zikir yang kesusu seperti itu nggak bermakna secara medis. Percuma itu dilakukan secara medis. Secara kesehatan itu nggak ada dampak yang kemudian muncul. Ya. Nah, ini yang menjadi menarik adalah ketika kemudian kita membahas tentang manfaat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun statement apapun itu yang dikeluarkan dalam tataran medis, dalam tataran kedokteran, dalam tataran keilmuan harus bisa dibuktikan. Jadi harus berupa penelitian yang kemudian mendapatkan hasil dari simpulan penelitian itu bahwa A berhubungan dengan B, C berhubungan dengan D, harus. Kalau tidak boleh mengeluarkan statement itu. Tidak boleh kemudian itu dijadikan hujah dalam tataran medis, ya. Bahwa si X, obat X itu mampu menyembuhkan penyakit Y. Apa dasarnya? Oh, dasarnya ini. Harus bisa diterangkan secara medis. Tidak bisa hanya berdasarkan asumsi, tidak bisa hanya berdasarkan testimoni. Di dalam tataran medis, di dalam tataran kedokteran harus bisa dibuktikan. Dan kebenaran-kebenaran yang ada di penelitian itu sesungguhnya adalah kebenaran-kebenaran yang mengikuti kebenaran mutlak yang ada di Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu. Jadi itu pembuktian dari apa yang ada di Quran dan hadis-hadis sahih itu. Jadi kalau tanpa hal itu bagi dunia kedokteran itu belum diakui kebenarannya. Sampai kemudian betul-betul terbukti. Nah, maka kemudian Dr. Thomas F. Oxman, ini kelihatan ya, di Psychosomatic Medicine Journal. Jadi penelitian itu kalau sudah terbukti dari hasil penelitian itu kemudian dimasukkan ke jurnal secara internasional. Semua bisa mengakses, semua bisa melihat, semua bisa mengkritisi penelitian itu. Jadi setelah jurnalnya berhasil, kemudian di-upload di jurnal-jurnal internasional, di Scopus, Sinta dan seterusnya gitu-gitu itu, maka kemudian bisa dibaca oleh siapapun, kemudian mengkritisi hasil jurnal itu. Hasilnya ini, 393 pasien jantung yang mendapatkan terapi doa dan zikir, tidak ada komplikasi yang kemudian muncul. Pada saat operasi jantung semakin kuat keimanannya, proteksi atau perlindungannya semakin baik. Nah, ini gimana ceritanya? Bapak yang dirahmati Allah, bagi kami yang berada di rumah sakit, yang kemudian menjalankan di penelitian ini kaitannya dengan jantung. Secara bukti real yang ada di rumah sakit, pada saat seseorang itu akan dioperasi, kemudian yakin betul orang ini bahwa saya berada dengan dokter yang tepat, dengan rumah sakit yang tepat, kemudian berdoa, berzikir. Di kami selalu seperti itu. Kalau menjelang operasi ada semacam sebelum operasi itu dipastikan dulu ini ya betul, yang dioperasi sebelah mana, sebelah kiri, oh ya betul, dilihat hasil laboratnya, dilihat hasil foto USG dan seterusnya, ya benar ya, ini ginjal kiri ya, sudah ditandai ginjal kirinya, ya sudah. Terus kemudian berzikir bersama, kemudian berdoa bersama. Jangan dianggap betul-betul terus kemudian masa bisa yang sakit ginjal kiri kok yang dioperasi ginjal kanan. Banyak itu kejadiannya, banyak kejadian seperti itu. Jadi nanti panjenengan lihat di IKP namanya, insiden keselamatan pasien, itu di situ ada kejadian-kejadian seperti itu. Kalau mau ditarik ke belakang kenapanya, itu salah satunya karena doa dan zikir ini. Dari dokternya iya, dari pasiennya iya, dari tim medisnya iya. Maka kumpulan dari semua kejadian-kejadian ini itu dampaknya pada saat operasi. Secara logika itu seringkali tidak masuk akal. Misalkan operasinya ada 4 kamar operasi, ada ruang tunggu yang jadi 1 gitu. Kamar operasinya 4, tapi ruang operasinya tunggunya itu jadi 1 luas gitu. Di situ ada beberapa pasien. Kemudian satu namanya M. Amin.
gitu ya, M Amin. Satunya itu Ahmad Amin. Lengkapnya Ahmad Aminuddin gitu ya misalkan. Di sini Muhammad Amin disingkat M Amin. Yang satu itu sakit misalkan usus buntu, yang satu batu ginjal gitu ya. Itu dalam logika kita enggak mungkin lah mosok ketukar. Kejadiannya ketukar. Jadi M Amin ini yang batu ginjal itu digeret menuju ke ruangan yang di situ untuk usus buntu. Operasinya usus buntu. Namanya ini ya Pak Amin, manggilnya kan gitu. Dokternya waktu nanya ke pasiennya kan Pak Amin. Iya. Oh ya sudah, wis bener Amin. Padahal satunya M Amin, satunya Ahmad Aminuddin. Panjenengan lihat browsing di IKP gitu, itu kejadian-kejadian itu yang sempat terekspos itu akan ditemukan seperti itu. Apa yang kemudian melatar belakangi sehingga terjadi hal ini? Salah satunya kaitan dengan ini, kaitan dengan keimanan, kaitan dengan doa dan zikir itu. Maka untuk meminimalkan itu dilakukanlah seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah saya sampaikan di forum ini juga bahwa orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu saat dioperasi lancar-lancar saja. Tapi mereka-mereka yang ahli maksiat itu sangat tergantung kemudian dengan apa yang atau siapa yang menjadi operatornya, yang menjadi operasinya, yang mengoperasi. Kalau operatornya ini mampu mengalahkan tanda kutip ya, mampu mengalahkan kemaksiatan pasiennya itu akan berjalan dengan baik operasinya. Di luar ini antar kita aja ya, jangan ngomong kemana-mana ya. Ahli maksiat itu kalau dioperasi, walaupun dibius, walaupun sudah dibius total itu, mestinya kan sudah tanda kutip pingsan ya dalam bahasa orang awam itu, disayat, di apapun kan sudah enggak sakit itu. Tapi kenyataannya kalau di rumah sakit itu mereka-mereka yang ahli maksiat itu walaupun sudah dibius itu masih gerak. Kalau mau ditarik lagi, lu kok bisa gitu? Iya. Orang-orang yang dibius total seperti itu, yang tanda kutip ahli maksiat, itu kan sesungguhnya ruhnya dipergikan gitu ya. Dan dibius itu sama dengan ditidurkan, itu ruhnya dipergikan. Nah saat perginya ini loh ketemu macam-macam yang tidak enak itu, orang-orang ahli maksiat itu. Sementara orang-orang yang muttaqin pada saat kemudian ruhnya pergi itu ketemu hal-hal yang nyaman. Penelitiannya seperti itu. Nanti panjenengan baca juga ya, neuroscience kaitan dengan hal itu. Jadi korelasinya sangat erat antara keberhasilan operasi pada orang-orang yang muttaqin, dokternya muttaqin, pasiennya muttaqin, timnya itu orang-orang muttaqin semua itu insya Allah operasinya lancar-lancar saja. Nah, kembali ke penelitian dari Dr. Thomas F. Oxman ini yang ditulis di jurnal membuktikan bahwa pasien-pasien yang kemudian mendapatkan terapi doa yang seperti itu, terapi zikir yang seperti itu angka kegagalannya kecil, termasuk komplikasinya itu kecil. Penelitian lain, Dr. Josh yang juga dimuat di Journal of Chronic Disease, pasien dengan kegiatan keagamaan teratur, dalam hal ini sholat, mempunyai resiko kematian akibat serangan jantung 50% lebih rendah. Sirosis hepatis 74% lebih rendah. Emfisema paru 56% lebih rendah. Gimana cara ngukurnya? Lah kok bisa resiko kematian seseorang itu turun? Kematiannya kan belum terjadi. Kematiannya kan masih menjadi takdirnya Allah. Lah kok bisa ditentukan? Bisa lebih 50% lebih rendah, kemudian 74% lebih rendah, 56% lebih rendah. Dalam dunia medis, dunia kedokteran itu dikenal apa yang disebut dengan 5 years survival rate, 5 YSR, kemampuan seseorang untuk bertahan 5 tahun ke depan. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi dasar dari indikator disebutkan bahwa sekian persen mengurangi itu, resiko kematiannya sekian persen lebih rendah. Itu karena di dunia kedokteran itu ada yang disebut 5 years survival rate, kemampuan seseorang untuk hidup 5 tahun ke depan. Artinya gini,
Seseorang dengan penyakit jantung yang berpotensi menimbulkan serangan jantung itu usianya dalam tataran medis dengan berbagai bukti empiris, usianya ditaksir paling mentok nanti itu sampai 2 tahun misalkan gitu ya, paling mentok sampai 2 tahun. Tetapi mereka-mereka yang kemudian sholatnya rutin, dan pada konteks ini adalah sholatnya yang diukur, sholatnya rutin dan seterusnya, itu waktu kematian yang mestinya tinggal 2 tahun ini, itu kemudian berkurang resikonya menjadi kemudian bertambah, karena 50% ya bertambah menjadi 3 tahun. Bisa panjenengan bayangkan ya, yang disebut resiko kematiannya turun itu seperti itu. Orang dengan ini sirosis hepatis yang kemudian nanti jadi hepatoma itu kanker liver. Teoritis medis usia orang dengan kanker liver itu tinggal 2 sampai 6 bulan. Tinggal 2 sampai 6 bulan. Mentok 6 bulan. Itu bukti empirisnya yang nggak bisa dibantah. Penelitiannya seperti itu. Lah, mereka-mereka yang menjalankan akidah Islam dengan baik, syariat-syariat Islam dengan baik itu, contohnya seperti saat ini sholat subuh dan seterusnya ini, itu yang kata medis tadi tinggal 2 sampai 6 bulan, itu bisa dalam penelitian ini bisa menjadi 74%-nya, berarti nambah 6 bulannya itu nambah 75% dari 6 bulan itu. Taruhlah tambah 5 bulan. Berarti ada space yang memanjang menjadi 11 bulan. Tapi pada perjalanannya Allah lebihkan. Sekali lagi, ini kan penelitian yang harus ada bukti otentiknya gitu. Tapi justru sebagian besar itu malah dipanjangkannya bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Di situ itu kemudian takdir Allah berperan. Pada semua aspek itu tentu takdir Allah itu berperan, tetapi dengan ikhtiar yang dilakukan, dengan doa, dengan zikir yang dilakukan, itu ternyata memperpanjang hal itu. Pembuktian otentiknya adalah dengan penelitian-penelitian ini. Kemudian Dr. Langsang, doa dapat mencegah seseorang dari hipertensi. Doa dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tentu beberapa kali kami sampaikan juga ada ikhtiar-ikhtiar yang kemudian nanti kaitannya dengan doa yang dipanjatkan sebagai bagian dari apa yang kemudian diikhtiarkan ini supaya mendapat tanda kutip perhatian dari Allah. Ben dilirik kalau Gusti Allah itu. Oh iya iki hambaku ini berdoa rutin, ikhtiarnya juga optimal, berdoanya rutin di waktu-waktu yang mustajab. Nah, terus tinggal kun fayakunnya Allah saja yang ditunggu dari seseorang itu. Nah, penelitian-penelitian ini membuktikan seperti itu. Bagaimana terus kemudian doa itu dapat mencegah seseorang dari hipertensi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hipertensi itu tekanan darah tinggi itu sangat tergantung karena kondisi psikis seseorang. Sangat tergantung pada kondisi psikis seseorang. Panjenengan yang diamanai hipertensi itu ya, kalau ada apa-apa sedikit terus kemudian muncul rasa marahnya, tensinya langsung naik itu. Langsung naik dan kemudian beresiko dengan berbagai macam komplikasi yang lain, bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa macam-macam kaitan dengan itu. Maka sangat wajar. Nanti di belakang ada syarat-syaratnya berdoa supaya kemudian tidak muncul berbagai rasa was-was gitu ya. Kami ingin menyampaikan bahwa penelitian-penelitian ini menjadi bukti otentik ya, bahwa doa dan zikir itu mampu mencegah maupun mengobati penyakit ya. Kemudian Dr. Larry Dossey di Meksiko, nah ini doa dan zikir mampu mempengaruhi tekanan darah tinggi, luka, serangan jantung, sakit kepala, kecemasan. Ini bukti-bukti otentiknya yang bisa dilihat di berbagai macam jurnal. Kemudian, nah ini yang menarik itu tidak dipengaruhi oleh jarak. Jadi kalau kita berada di Surabaya, kemudian kita mendoakan misalkan ayah ibu kita di posisinya di Jakarta, itu tembus doa itu.
Doa itu tidak harus selalu berhadapan dengan yang bersangkutan. Jadi penelitian ini membuktikan itu dengan berbagai hal yang terkait dengan objek penelitiannya, termasuk respondennya, tentu sudah memenuhi standar dari semua itu, inklusi, eksklusi dan seterusnya itu sudah memenuhi syarat. Nah, buktinya adalah bahwa doa itu tanda kutip tidak dihalangi oleh jarak. Dan ini yang kemudian menguatkan kita, kalau toh kita memang tidak memungkinkan untuk hadir pada saat seseorang itu sakit, dirawat di mana, cukup kita doakan dari sini. Secara teoritis medis itu selain membuat hati kita tenang, juga ternyata nyampe doa-doa itu. Ini dimuat di Time, CNN dan USA Weekend, 212 pasien. Jadi runutannya seperti ini ya. 70% percaya doa dan zikir dapat membantu kesembuhan. Jadi di responden itu ditanya dan seterusnya dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai heterogenitasnya, menyatakan bahwa 70% percaya, 64% berharap dokter itu memberi terapi psikoreligius. Jadi tidak sekedar obatnya ini sudah diminum ya, sudah ya, tapi butuh untuk kemudian diberi hal itu. Jangan lupa ya Pak, Bu, kalau berdoa, kalau sebelum minum obat itu baca basmalah. Nanti kemudian berdoa. Kemudian nanti jangan melakukan ini, baru itu yang tataran medisnya. Itu yang diharapkan oleh pasien. Kemudian 75% komitmen keagamannya kuat, itu berpengaruh positif pada kesehatannya. Jadi lagi-lagi kaitan dengan indikator sehat paripurna oleh WHO yang diadopsi Kementerian Kesehatan itu, ya memang harus religius orang itu. Seseorang itu dikatakan sehat sempurna itu ya memang harus religius orang itu. Spiritualnya bagus. Nah, ini ya, ilmu pengetahuan tanpa dibarengi keruhanian, keimanan dan doa zikir itu menjadi tidak efektif. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah nggak terbantahkan sudah. Nah, sekarang kita bergeser ke psikoterapi doa, urut-urutannya supaya kita ini merasa tenang dan kemudian doa-doa kita itu dilihat oleh Allah. Sekali lagi ini di internalnya seseorang yang berdoa. Ya. Yang pertama, tahap kesadaran sebagai hamba Allah. Ya. Pada saat seseorang berdoa, betul-betul merasa lemah, merasa kecil, maka pada saat itu kesombongan hilang. Pada saat itu sandarannya jelas. Karena merasa lemah, merasa kecil, merasa nggak punya arti, maka kemudian pada saat memohon kepada yang maha pemberi, maka kemudian kita ini merasa nggak ada apa-apanya. Kalau merasa nggak ada apa-apanya, itu akan dijauhkan dari sifat-sifat yang sombong. Sementara sombong itu menurunkan imunitas tubuh kita. Maka pada saat kita berdoa dengan berbagai penelitian tadi meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Maka pada saat itulah, pada saat kita mampu melihat diri sendiri kita, kemudian jantung ada yang menggerakkan, darah ada yang mengendalikan, darah ada yang mengalirkan. Jadi gini loh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau terus kemudian kita ini merasa bahwa kita tidak punya kemampuan apapun, maka memasrahkannya itu jelas, memasrahkannya itu mutlak. Tentu memasrahkannya ke siapa? Ke Allah. Maka kalau kemudian kita masih merasa bahwa wah ini saya masih bisa ini, oh saya masih bisa ini, itu di situ itu letak dari proporsi kehebatan doa itu menjadi berkurang. Maka kita butuh untuk kemudian muhasabah. Tentu hak prerogatif Allah, yang paling akhir hak prerogatifnya Allah untuk memenuhi doa-doa kita itu kapan, itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi dari sisi kita, sekali lagi dari sisi kita, untuk memperbesar
persentase kemungkinan untuk kemudian Allah berikan doa-doa kita itu menjadi lebih besar pada saat kita merasa seperti ini. Walaupun kita sama-sama tahu ud'uni astajib lakum itu, bahwa pada saat kita berdoa itu ya wis pastilah dikabulkan oleh Allah. Kapannya itu menjadi rahasia Allah. Kemudian tahap kesadaran terhadap kekuasaan Allah. Nah, dalam konteks penyakit, sakit itu ya berasal dari Allah. Maka yang menyembuhkan pun juga Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Maka pada saat kita diberi amanah penyakit oleh Allah, apapun bentuk amanah penyakitnya itu, ya sudah, kita berikhtiar untuk berobat, kemudian berikhtiar pula dengan berbagai macam hal terkait dengan bagaimana supaya ikhtiar itu menjadi berhasil dengan berdoa dan menambahkannya dengan zikir-zikir itu. Kemudian yakin syarat mutlak suatu doa itu Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Maka kita harus yakin. Dalam bahasa Surabayanya, kalau kita nggak yakin dengan Allah, kok minyu Allah kemudian yakin dengan kita menurunkan kesembuhan itu. Lalu kita aja nggak yakin kok, ya nggak bisa. Maka keyakinan kita kepada Allah itu sangat bergantung kepada apa yang menjadi mindset kita. Ana inadzanni bi'abdi, kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka yakin saja sudah. Pada saat berdoa kita merasa lemah, kemudian meminta kepada yang maha hebat, yakin bahwa penyakit itu ya datangnya dari Allah. Sekali lagi ini konteksnya dalam hal ini penyakit. Penyakit itu datangnya dari Allah, ketidaknyamanan itu datangnya dari Allah, ya kita harus memintanya kepada Allah, yakin bahwa Allah juga akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita itu. Nah, itu mutlak menjadi satu bagian yang memang harus dimunculkan, ya. Kemudian tahap komunikasi dengan Allah. Ya tentu kita mengakui bahwa kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah. Al-insanu makhlul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah, tempatnya khilaf. Dengan kesalahan dan kekhilafan kita itulah yang menjadi penyebab dalam konteks medis, yang menjadi penyebab sakitnya kita itu karena hal itu. Bapak yang dirahmati Allah, penyakit apapun itu peran kita sangatlah besar untuk kemudian menderita penyakit itu. Ya, jadi itu menjadi bagian dari yang kemudian Allah amanahkan. Pengungkapan kegundahan dan kegelisahan hati yang dialami, sudah sampaikan kepada Allah apapun yang kemudian menjadi kegundahan hati kita. Sesungguhnya pada saat kita berzikir mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sudah jelas itu. Pada saat ketenangan itu muncul, ketenangan itu kita dapatkan, sudah sebenarnya selesai penyakit-penyakit itu. Karena 80% lebih penyakit itu karena ketidaktenangan kita kok. Kemudian permohonannya dikabulkan dengan doa, menunggu jawaban Allah dengan sabar. Jadi kapan akan diturunkannya intervensi Allah itu hak prerogatifnya Allah. Tugas kita adalah memberi yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Mungkin pernah kami sampaikan, andai kita itu bisa ketemu Allah terus kemudian melihat lahul mahfuz kita pada saat kita berdoa dengan penyakit kita, kemudian kita tahu bahwa nanti penyakitnya itu sembuh pada tanggal 2 Maret gitu misalkan. Sembuh ini 2 Maret. Ya sudah, biasa aja. Nanti kan sembuh tanggal 2 Maret. Tetapi karena kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat lahul mahfuz kita masing-masing, maka hal yang paling bisa dilakukan adalah dengan berikhtiar yang terbaik. Ikhtiar tentu berkali-kali kami sampaikan, ada ikhtiar medis, ada ikhtiar teologis. Nah, yang menjadi penting ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitan dengan zikir ya. Ini kaitannya dengan al-azab ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Orang-orang yang beriman mengingatlah Allah, mengingatnya dengan cara berzikir itu yang sebanyak-banyaknya. Maka ibaratnya seperti ini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sangat matematikatis, sangat bisa masuk logika. Jadi zikir kita itu sangat bisa dilogikakan untuk kemudian menyembuhkan penyakit. Mekanismenya seperti ini.
Ibaratnya masalah kemudian dibagi dengan langkah yang kita lakukan, maka memunculkan hasil. Misalkan kita punya masalah X dan kemudian hanya sesekali mengingat Allah, maka ya X dibagi 1, ya masih X. Kemudian pada saat yang lain kita menambahkan, mengingat Allahnya 2 kali lipat gitu misalkan, atau bahkan ditambah dengan aktivitas lain. Misalkan kemudian dengan sholat duha, misalkan ditambah dengan sholat tahajud, misalkan itu X-nya dibagi langkah-langkah apapun itu, misalkan ada 3 atau 4 langkah yang kita lakukan, ya X dibagi 4, masih ada penyakitnya, masih 1/4 penyakitnya, masih ada penyakitnya. Tetapi di saat kemudian masalah apapun itu dibagi dengan zikir kita yang tanpa batas itu, Al-Ahzab 22 tadi itu dibagi dengan tanpa batas, secara matematis X itu dibagi dengan sesuatu yang tidak terbatas, itu hasilnya 0. Maka penyakit-penyakit apapun itu selesai sudah. Tentu ini atas izin Allah. Allah menurunkannya itu tentu melihat ikhtiar yang kita lakukan. Pada saat ikhtiar itu oleh Allah dianggap cukup, oh iya ini memang sudah waktunya diturunkan kesembuhan itu, ya sembuh. Maka seringkali kami mengatakan di rumah sakit, kalau ketemu dengan pasien yang dalam tataran medis sudah tidak bisa disembuhkan, kanker stadium 3B, 4A itu sudah nggak bisa disembuhkan sudah, maupun penyakit-penyakit lain yang dalam tataran medis itu sudah hampir 0 kesembuhannya, itu kami sampaikan, Pak, Bu, masih ada jalan untuk itu, masih ada ikhtiar yang bisa sama-sama kita lakukan. Ikhtiar medisnya tetap jalan, kontrol berobat tetap jalan. Ayo ibu menguatkan istighfar ibu menguatkan sedekah ibu menguatkan zikir ibu menguatkan doa-doa ibu. Maka pada satu titik nanti sesuai dengan janji Allah, siapapun yang berdoa padanya akan dikabulkan. Maka jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa zikir yang tanpa batas ini itu mampu menghapus apapun permasalahan yang dimiliki oleh orang. Apapun itu secara matematis, X yang dibagi dengan tak terhingga itu hasilnya akan 0. Sudahlah, masalah apapun yang kita miliki, saya panjenengan miliki, habiskan itu dengan zikir tanpa batas ini. Selesai semua sudah itu. Syaratnya itu tadi. Kita merasa kecil, kita kemudian mengakui kesalahan dosa-dosa kita, kemudian yakin bahwa Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita itu. Ini saya sudah di awe-awe. Kalau waktunya sudah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau yang mau ditanyakan silakan. Satu aja ya. Monggo. Waalaikumsalam. Yeah. Sebanyak apapun diri kita itu akan menunjang untuk kesembuhan dalam konteks penyakit. Sampainya pada Allah. Yeah. Itu pun kita bisa menggunakan dan melakukan. Yeah. Pada pertemanan kemarin bahwasanya sholat itu adalah zikir dan itu. Yeah. Jadi kalau kita sholatnya itu kok belum ada pengaruh yang baik, berarti ya sholatnya belum zikir, dan zikirnya ya belum zikir. Yeah. Kemudian di dalam tafsir itu ada yang saya sampaikan bahwa orang yang senantiasa berzikir tapi akan meningkatkan spiritual. Yeah. Dalam tafsir itu dijelaskan bahwa orang yang senantiasa berzikir yang makrifat bila mengenal Allah, jika Allah datang itu. Yeah. Ini saya Ya, semakin meyakinkan, iya, betul, iya. J. Bagaimana caranya? Ya,
pada beberapa kesempatan yang lalu kan kami pernah sampaikan bahwa siapapun yang sholat subuh berjamaah, merinding saya ngomong, siapapun yang sholat subuh berjamaah pasti akan Allah sehatkan, pasti sudah itu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, penyakit apapun itu pasti Allah sembuhkan. Maka kalau di antara kita ini, sekaligus juga saya sampaikan juga, waktu itu saya masih ingat, siapapun yang sholat subuh berjamaah pasti jadi orang yang sabar, pasti jadi orang yang tidak gampang marah. Nah kalau kemudian sholat subuh iya, sholat subuh berjamaah iya, kemudian kok masih marah, persis seperti yang panjenengan sampaikan, yang salah sholat kita. Sholat kita itu pasti ada yang tidak benar, zikir kita pasti ada yang tidak benar. Karena korelasi positifnya setiap sholat berjamaah, apalagi sholat subuh itu pasti jadi orang yang sabar, pasti jadi orang yang sehat, pasti sudah itu. Maka betul, itu betul-betul menjadikan kita ini muhasabah. Kalau terus kemudian, loh kok saya ini subuhan rutin di masjid, kok cek gampangi loro-loron terus itu. Ada yang salah dengan sholat kita. Maka betul tadi itu, wirid kita, zikir kita itu ada yang salah, ada yang tidak nyampe. Salah satunya apa ya? Karena tiga aspek kalau kaitan dengan doa dan zikir tadi itu. Oh ya, saya kira gitu ya. Matur nuwun. Semoga ada manfaatnya, semoga kita selalu Allah beri kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa sholat berjamaah. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.